Warung itu jauh karena di sini nggak ada yang namanya rumah tinggal yang merangkap sebagai warung, itu nggak ada. Rumah itu komplek perumahannya rumah, nggak ada warung, nggak ada toko, nggak ada grosir, nggak ada apa. Jadi warung, toko, grosiran, tempat makan dan sebagainya itu ada di area komersial, jadi ruko-ruko lah. Jadi nggak ada. Kalau di dalam kita masuk ke komplek perumahan nggak bakalan nemu warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Aher Explore Channel. Saya lagi di parkiran ini, di parkiran sekolah. Ini sekolah SMA. Kalau di sini terutama laki ya, SMA sudah pada bawa mobil sendiri karena nggak punya motor. Motor tuh balang langka di sini, teman-teman. Oke teman-teman, sahabat Guruners, saya hari ini mau bicara atau ngobrolin, saya mau bahas 5 hal yang bikin nggak betah di Saudi. Apa saja? Kita ngobrolnya di dalam Bisa Jaya. Kita duduk saja, panas nih, jarang-jarang dapat pohon walaupun kecil membantu. Nah itu yang pertama, memang di sini itu bagi kita orang Indonesia yang di iklimnya tropis ya, pasti nggak cocok karena di sini kalau panas panas banget, kalau dingin dingin banget. Iklim apa cuaca ya kalau gitu? Iklim tropis, subtropis, panas. Ini ya berarti iklim. Kalau cuaca hujan berarti ya, hujan. Gitu. Jadi iklim di sini sangat panas sekali kalau musim panas. Ini sekarang transisi menuju musim panas juga. Nanti kalau dingin dingin banget. Jadi pakai kaos, pakai sweater, kadang nggak cukup satu, double sweaternya kalau pas musim dingin. Kalau panas ya begini nih panasnya, gersang sampai nih. Nah ini bukan kabel nih teman-teman, itu selang air ya, untuk tanaman segede gini aja nih. Ini mahal di sini biayanya, harus diairin secara teratur, kalau nggak begitu ya mati. Jadi kalau di sini tanaman-tanaman yang ditanam begini itu ada selangnya sama semua. Itu untuk mengairi secara teratur. Kalau nggak diairin mati. Kalau di kita kan ya tanaman udah segede gini udah pasti bertahan lah, tanpa harus kita siram secara teratur juga ya. Jadi ya begitulah teman-teman, yang bikin nggak betah, nggak kuat ya panasnya ya, hot banget. Kemudian yang kedua, di sini tuh nggak ada tempat nongkrong. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada warung kopi, ada tempat ya enak lah nongkrong-nongkrong yang bisa dibilang apa ya, murah meriah gitu ya. Kalau di sini nggak ada. Teman-teman lihat, orang jalan aja jalan kaki itu jarang banget. Ini siang hari ini sepi banget. Nih, kalau orang sini ke warung aja pakai mobil. Ya mungkin bukan gaya ya, karena tadi yang saya bilang cuaca ini nggak terlalu bersahabat kalau di sini buat manusia. Jadi harus pakai mobil ke warung. Cuma nah ini juga kendala masalahnya. Ini termasuk hal yang tidak betah juga yang ketiga. Ke warung itu jauh karena di sini nggak ada yang namanya rumah tinggal yang merangkap sebagai warung, itu nggak ada. Rumah itu komplek perumahannya rumah, nggak ada warung, nggak ada toko, nggak ada grosir, nggak ada apa. Jadi
warung, toko, grosiran, tempat makan dan sebagainya itu ada di area komersial, jadi ruko-ruko lah. Jadi nggak ada, kalau di dalam kita masuk ke komplek perumahan nggak bakalan nemu warung, mau yang gede, yang kecil nggak ada. Semuanya di sini rumah ya rumah, jadi mungkin nggak boleh ya, nggak boleh ada yang merubah fungsi daripada tempat tinggal. Jadi semuanya rata, tempat tinggal. Makanya, tapi kalau ada anak kecil sini aman, nggak banyak minta jajan karena jajannya jauh. Harus keluar dulu pakai mobil. Kemudian yang keempat itu adaptasi bahasa ya, terutama memang orang Indonesia itu dikatakan kalau di sini unik. Mereka tahu orang Indonesia itu rata-rata Muslim tapi tidak bisa berbahasa Arab. Kan kalau di sini ada orang-orang yang dari benua Afrika ya, seperti Sudan yang mayoritas Muslim, Maroko udah ketahuan, Mesir, mereka sudah pasti berbahasa Arab. Terus kemudian juga ada Pakistan, Bangladesh, itu sudah paham bahasa Arab rata-rata ya. Nah, orang Indonesia itu mereka tahu rata-rata orang Indonesia Muslim, tapi nggak bisa bahasa Arab. Awal-awal ya kebanyakan. Jadi ya sesuai memang ya apa ya, bukan sesuai. Jadi ya seperti saya sendiri udah mau 2 tahun nih, 1,5 tahun ya di sini, masih belalelo. Masih balelol ngomongnya apa ya, kalau bahasa Sunda balelol ya, enggak, cuma sedikit lah, suwe-suwe ya, sedikit-sedikit berbicara bahasa Arab. Bahkan yang kita diajarkan sering diajarkan waktu sekolah berbahasa Inggris saya aja malah jadi nyampur gitu kan ya, kadang dicampur ngomongnya, jadi Inggris Arab gitu kan. Kita nggak tahu apa yang mau kita ucapkan, kita paham tapi jawabnya nggak bisa gitu. Jadi ya dicampur lah begitu. Kemudian yang keempat apa kelima ya? Yang kelima atau yang keempat? Yang kelima teman-teman ya, berarti yang kelima itu kalau kita kerja di syarikah kayak saya nih, kan di perusahaan yang menjadi fasilitator untuk sekolah-sekolah. Ini kendalanya juga kadang-kadang kita sudah mulai betah kerja ya, ditempatkan di satu sekolah, nanti tiba-tiba dipindah. Karena kita juga bukan bersaing ya, apa ya. Jadi perusahaan memprioritaskan juga untuk orang-orang Saudi yang bekerja menjadi supir di sini dengan jadi kalau orang Saudi yang masuk itu dia akan ditempatkan sesuai dengan jaraknya dari rumahnya, artinya tidak jauh dari rumahnya. Jadi kalau saya sekarang kerja di sini nih ya, kemudian ada orang Saudi masuk, yang orang sini dia pasti akan dipekerjakan di sekitar sini. Mau nggak mau kita ngalah, kita akan dipindah lagi. Nah itu kadang-kadang yang bikin nggak betahnya. Udah mulai enak, nyaman, udah mulai dekat dengan orang-orang tua murid atau bahkan mungkin dengan pihak-pihak sekolah ya, tiba-tiba harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru. Itulah yang kadang-kadang kita tantangannya di ini. Kita nggak bisa nawar ya, karena kita juga kerja namanya kerja jauh, nggak bisa semau kita gitu loh. Yang terakhir nih, ini semua dialami mungkin ya, bukan yang kerja di syarikat saya aja. Yang namanya kerja merantau ke luar negeri ya, jauh dengan keluarga tentunya. Ini yang kadang-kadang bikin aduh kapan pulang gitu. Bahkan sekarang ini kita ada musim liburan tinggal 1 bulan lagi ya, masa cuti. Karena kalau sekolah itu ngikutin kalender pendidikan. Jadi walaupun kita kontraknya sampai mungkin akhir tahun misalnya, nah tapi dikasih jatah cuti itu tapi pas liburan sekolah ini. Bulan depan ada liburan sekolah, kita bisa cuti pulang, bisa mau cuti di sini nyari duit sampingan, atau ya bebas lah intinya. Ya itu yang kadang-kadang teman-teman kita juga di sini banyak yang galau, pulang nggak gitu.
antara kangen dengan keluarga dan kebutuhan ya tentunya. Jadi karena memang musim liburan ini sebetulnya banyak side job yang lumayan yang bisa kita kerjakan. Nah, sementara dari perusahaan kita dapat uang cuti, dapat tiket pesawat yang dicairkan gitu kan. Lumayan uangnya kan. Terus kalau kita kerja produktif lagi di luar, dapat income lebih gitu. Tapi di satu sisi tentu kita kangen ya. Karena kalau nggak pulang tahun ini, mungkin setahun lagi ada kesempatan pulang ya. Itu kalau kontraknya setahun, kalau 2 tahun mungkin 2 tahun lagi. 4 tahun nggak ketemu. Tapi ya itulah teman-teman, perjuangan para pekerja migran di rantau di negeri orang ya. Mudah-mudahan yang masih tetap berjuang, masih tetap semangat ya mencari rezeki, berjuang demi keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan semua terkabul. Amin ya robbal alamin. Baik, itu teman-teman tadi hal-hal yang nggak bikin kita nggak betah di sini kerja jauh, terutama di Saudi ya. Buat teman-teman yang baru mau berminat mau bekerja, itu salah satunya yang harus menjadi pertimbangan. Next mungkin nanti ketemu di video saya selanjutnya mengenai hal-hal yang membuat teman-teman betah berada di sini. Oke, saya tutup vlog kali ini, dan jangan lupa untuk yang baru ketemu channel saya untuk subscribe biar saya lebih semangat lagi ya kontennya, memberi informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman kita semua. Akhir kalam, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.